Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Nurjaman dengan nomor NIM 41033402191080 dari kelas A2 Prodi Manajemen semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjawab beberapa soal-soal ulangan tengah semester MSDM atau UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja kepada soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Nah, MSDM itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, untuk hubungan antara manajemen SDM dengan proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Dan yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Nah, yang ketiga itu penyusunan staf. Penyusunan staf di sini adalah menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan untuk mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Untuk yang keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahannya. Dan untuk yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian adalah menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar penjualan, dan standar kualitas atau tingkat produksi. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu memberikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. Nah, untuk teknik manajemen SDM itu terbagi kepada 6 bagian. Yang pertama itu melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Untuk yang kedua itu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Dan untuk yang ketiga itu memilih calon karyawan. Dan untuk yang keempat mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Dan yang kelima itu mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam itu memberikan insentif dan keuntungan. Dan lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan SDM. Teknik-teknik perencanaan SDM itu terbagi kepada 2 bagian. Ada yang disebut secara ilmiah dan secara non-ilmiah. Kalau secara ilmiah yaitu dapat diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan. Bisa disebut juga forecasting dan perencanaan yang baik. Dan kalau secara non-ilmiah itu dapat diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan perencanaannya saja. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis pekerjaan itu ada 6, yaitu yang pertama, memutuskan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Yang kedua, yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi,
bagan proses. Dan yang ketiga yaitu memilih posisi representatif, yaitu manajer harus memilih posisi jabatan representatif yang harus difokuskan. Dan yang keempat itu menganalisis pekerjaan secara nyata dengan cara menjambut setiap pemegang jabatan dan meluangkan waktu minimal 15 menit untuk mewawancarai karyawan untuk mendapatkan kesepakatan pada rangkuman dasar dari pekerjaan di jabatan tersebut. Dan yang kelima itu memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerjaan yang melakukan pekerjaan tersebut dengan penyelia langsungnya. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya iya atau tidak. Menurut saya itu tidak, karena jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaan. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Lanjut kepada pertanyaan yang keenam. Jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi itu terbagi kepada 6 bagian. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan posisi dan posisi, yaitu perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Yang kedua yaitu merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah pasang lowongan, yaitu tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan pekerjaan baru untuk mendapatkan lowongan atau mendapatkan karyawan baru. Dan yang keempat yaitu memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara, yaitu dengan cara mengiklankan pekerjaan yang efektif. Lamaran pekerjaan akan segera tiba sebelumnya. Pastikan tim atau dari bagian perusahaan tersebut mengembangkan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak misalkan. Dan untuk yang kelima yaitu pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Nah, jika semua proses atau langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan, maka bagian terakhir adalah bagian HRD, yaitu untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan yang dia sukai. Dan selanjutnya itu yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Yaitu jika semua langkah-langkah 1-4 tadi sudah selesai dilaksanakan, maka langkah terakhir yaitu bagian HRD, yaitu untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan di bagian mana itu dibutuhkannya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Nah, di dalam langkah-langkah ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan posisi, yaitu di mana perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Dan yang kedua yaitu merencanakan proses rekrutmen, yaitu di mana proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pasang lowongan, yaitu tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang keempat yaitu
memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar itu terlalu banyak. Dan yang kelima itu adalah pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jadi setelah melaksanakan dari 1 sampai 4 tadi, langkah terakhirnya itu adalah mereka tim HRD, yaitu adalah untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak yang sesuai dengan jabatan dan jabatan. Lanjut kepada pertanyaan yang ketujuh. Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Yaitu untuk jenis penelitian ilmiah. Alasannya yaitu dalam penelitian ilmiah wawancara yang bebas, di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar atau poin-poin dari permasalahan, jadi tidak mencakup kepada pekerjaan, tetapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mengarah ke berbagai hal. Tidak strukturnya wawancara memungkinkan pewawancara mengajukan pertanyaan lanjutan dan mengejar hal menarik saat pertanyaan dikembangkan. Jenis wawancara ini bahkan dapat mirip seperti percakapan biasa saja, seperti itu. Karena wawancara tidak tertutur itu satu yang tidak menggunakan format tetap apapun. Namun, pewawancara mungkin memiliki beberapa pertanyaan terencana yang disiapkan sebelumnya. Ini adalah metode penelitian kualitatif di mana pertanyaan disiapkan selama wawancara karena wawancara tidak direncanakan. Ia memiliki pendekatan formal di mana percakapan yang bersahabat terjadi antara pewawancara dan orang yang diwawancarainya. Pewawancara memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan dan juga dapat mengubah urutan atau melewatkan beberapa pertanyaan direncanakan sebelumnya. Namun, tidak memiliki keseragaman selanjutnya. Pewawancara harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang masalah tersebut. Mungkin seperti itu yang saya ketahui. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-8. Jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Yaitu, kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ambil contoh dealer mobil. Maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan itu berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai. Karena orientasi mereka adalah profit. Tapi jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab dari 8 soal tersebut. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian atau ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian karena saya di sini masih dalam tahap pembelajaran. Mohon dimaklum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang melihat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sebelum pamit jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.